di Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina yaumal arafah. Yaumad du'a'iyal mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Hadirin Bapak Ibu Jemaah Masjid Al-Ikhlas di Cienmigas rahimakumullah, dan rekan-rekan yang senantiasa setia gabung dalam kajian Kamis online di Masjid Al-Ikhlas di Cienmigas ini. Kami ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kajian hari ini, insya Allah adalah kajian tematik bersama guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Nurul Habibur Rahman, MA. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tahfiz Bait Qur'ani Ciputat. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan mengangkat tema tentang dahsyatnya Padang Arafah. Hadirin rahimakumullah, Arafah merupakan potret kecil dari Padang Mahsyar, di mana hari yang sangat terik dan tidak ada naungan di dalamnya. Untuk itu, bagaimana peran Padang Arafah, dan tentunya kita pada hari ini, alhamdulillah, bersamaan dengan hari Arafah dan disunahkan untuk puasa Arafah. Nah, bagaimana keutamaan dari puasa Arafah dan yang lainnya, insya Allah akan dikupas tuntas bersama guru kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nurul Habibur Rahman. Kepada beliau, kami persilakan. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi an sidqi wal wafa wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة مكفر السنتين الماضية والمستقبلة صدق الله العظيم wa sadaqa nabiyyun karim. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Ikhlas dan para santri yang saya sayangi yang ada di pondok pesantren. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan aneka macam nikmat, terutama nikmat keimanan, akidah yang sahih, nikmat kesehatan sehingga bisa beraktivitas beramal di rumah, di kantor, dan di mana saja. Dan semoga yang telah kita laksanakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita rencanakan semuanya bernilai amal ibadah, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah, tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan kepada kita tuntunan syariat terkait segala sesuatu. Dan termasuk diantara tuntunan ketika di syahri Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah merupakan amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal-amal yang lainnya. Karena di dalamnya ada amal-amal spesial. Di antara amal spesial itu adalah ibadah kurban.
ibadah haji dan umrah, termasuk ibadah saum yaumi Arafah, puasa di hari Arafah. Arafah begitu pentingnya. Arafah secara pasti, secara tradisi pun sudah diketahui. Jadi mengetahui dan mengenal dirinya, upaya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal siapa diri kita, dari mana kita berasal, sedang apa kita hari ini di dunia, dan apa dan kemana kesudahan kita setelah kehidupan dunia ini, ya kaitannya dengan Sang Pencipta. Jadi Arafah itu mengenal diri kita. Nah, ketika jemaah haji melaksanakan ibadah, maka inti daripada ibadah haji itu adalah wukuf. Dan wukuf itu adanya di Arafah. Jadi siapa saja yang sudah wukuf, haji sudah dapat. Al-Hajju al-Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Wukuf di Arafah. Ini intinya. Nah, kemudian mereka yang berkesempatan haji akan melaksanakan rangkaian manasik haji yang bermula dari ihram dan wukuf di Arafah tersebut. Tetapi sayangnya masa sekarang adalah sedang masa pandemi, maka yang berhaji hanya 1.000 orang. Dari biasanya 2 juta orang, sekarang hanya 1.000 orang. Karena memang kondisi yang tidak memungkinkan untuk ibadah haji sebagaimana biasanya. Nah, haji itu di Arafah, dan ketika jemaah haji berwukuf di Arafah, maka seluruh yang di luar Arafah disunahkan untuk melaksanakan amal-amal apapun yang terbaik di luar Arafah. Dan di antara amal-amal tersebut adalah disunahkan berpuasa Arafah. Bahkan saking dahsyatnya puasa Arafah ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Ada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, begitupun diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang lebih rinci bahwa puasa Arafah yang mengampuni dosa 2 tahun. Di antaranya dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul bersabda, "Shaumu yaumi Arafah mukaffirus sanatain al-madiyah wal mustaqbalah." Puasa di hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini sehari berpuasa, dosanya 2 tahun diampuni. Dalam hadis yang lain, senada dengan itu, Rasul bersabda, "Shaumu yaumi Arafah yukaffirus sanah al-madiyah wa sanah al-qabilah." Maknanya sama. Dan dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim juga, malah diungkapkan dengan kalimat jamak, shaum dengan siam. Siamu yaumi Arafah, inni ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanah allati ba'da. Puasa. Jadi kalau kalimat siam artinya puasa. Di hari Arafah, sesungguhnya aku sangat berharap kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa as-sanah allati qablaha, setahun yang lalu, was-sanah allati ba'dahu, ya, dan setahun yang akan datang. Walaupun pada umumnya ibadah yang mulia di bulan Zulhijjah tidak hanya puasa, tentu banyak sekali amal-amal yang lainnya, yang tentu saja semua amal ini sangat amat dicintai Allah melebihi amal yang sama, tapi di luar bulan Zulhijjah, terutama min ashril awal min Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Misalnya kita dapatkan dalam hadis Nabi, beliau mengatakan, ya riwayat Imam Bukhari, mal amalu fi ayyamil ashr afdalu minal amali fi hadhihi. Qalu, sahabat bertanya, walal jihadu ya Rasulullah? Faqala walal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in. Tidak ada amal, kata Nabi, yang hari-harinya 10 hari pertamanya lebih afdal, lebih baik daripada amal-amal di bulan Dzulhijjah itu. Sahabat bertanya, walal jihadu ya Rasulullah, termasuk jihad pun tidak bisa menandingi amal tersebut ya Rasul. Faqala, beliau menjawab, walal jihad, termasuk jihad pun tidak bisa mengalahkan keutamaan amal di bulan ini. Wala habbu ilallahil amal fihinna illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi, kecuali seorang yang keluar ya dengan berjuang membawa dirinya, nyawanya dan semua hartanya, lalu dia tidak kembali sedikit pun dari harta dan jiwanya. Hanya orang yang mati syahid lah yang hanya bisa mengalahkan amal ini. Nah, begitu dahsyatnya
Ya. Dan tentu saja yang ketika disampaikan tentang puasa Arafah ini, ya Rasul mengatakan faksiru bitahlil tahmid, maka perbanyaklah tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, mengucapkan tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini dilaksanakan amal ini dari awal Zulhijjah, lebih-lebih lagi di hari Arafah. Karena di hari Arafah ini sehariannya adalah mustajabud doa, doa-doa dikabulkan. Ya, semua pintu surga dibuka, dipersiapkan bagi yang beramal di dalamnya. Karena itu di hari-hari ini termasuk puncaknya di 9 Zulhijjah dan nanti penyembelihan kurban 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, maka didampingi dengan amal-amal yang lain, dengan memperbanyak ibadah-ibadah, salat-salat sunnah di dalamnya, wabil khusus di hari Arafah sekarang ini. Kemudian memperbanyak sedekah, ya, perbanyaklah sedekah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, terutama memperhatikan saudara kita yang kekurangan karena dampak pandemi corona dan sebagainya. Dan tadi seperti hadis mengatakan faksiru bitahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah takbir, tahlil, dan tahmid. Jadi ini sudah di awal Zulhijjah semestinya. Jadi takbiran itu sudah dimulai sejak hilal Zulhijjah tanggal 1. Banyak termasuk Abbas, ya, mereka ketika masuk Zulhijjah bertakbir di rumahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Seterusnya sampai mereka keluar bertakbir. Sampai masuk pasar mereka bertakbir. Masuk masjid mereka bertakbir. Didengarlah oleh orang-orang di pasar. Penjual-penjual, pembeli-pembeli, mereka pun ikut takbir. Maka gemuruhlah 10 hari pertama Zulhijjah itu dengan takbir. Terutama pada tanggal 9 Zulhijjahnya, ya, berkumandang takbir bagi orang-orang yang tidak di Arafah. Nah, ini yang mesti kita perkuat amalnya. Tapi pada umumnya amal apa saja di hari ini adalah mulia, terbaik, ya. Sudahlah kita berpuasa, lalu dalam keadaan berpuasa kita memperbanyak takbir, zikir, dan doa. Saat yang sama kita menghafal Quran, kita menghimpun semua amal itu termasuk bersedekah di dalamnya. Dan perbanyaklah doa apa saja di dalam hari ini. Doa apa saja, ya, pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah. Rintihan, jeritan pasti Allah dengar. Maka merintihlah, menjeritlah, menghadaplah, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari ini. Dan Nabi SAW tadi seperti antum, ya, tadi disampaikan Ustaz Budi, ya, Rasul bersabda sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Ya, dan sebaik-baik doa adalah yang aku dan oleh seluruh nabi-nabi sebelumku tidak pernah meninggalkannya dan mengamalkannya. Ada doa spesial, ya, di hari Arafah ini. Tapi pada umumnya semua doa itu mustajabah. Mintalah apa saja akan Allah kabulkan. Yang sekarang sedang sakit berdoalah agar disembuhkan oleh Allah, insya Allah dikabulkan, disembuhkan. Yang lagi punya hutang banyak berdoa kepada Allah, insya Allah akan diperkenankan untuk lunas hutangnya. Yang sedang menghadapi masalah, mintalah solusinya, Allah berikan jalan keluarnya. Yang sekarang, ya, sedang gundah gulana, mintalah kepada Allah akan diberikan ketenangan. Ya, tapi ada doa spesial, sebagaimana kalau di bulan Ramadan ada namanya apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang paling agung dan mulia. Semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada doa spesial yang diajarkan Nabi kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi ketika Lailatul Qadar, quli, ucapkanlah, hei Aisyah, berdoalah. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau mencintai kemaafan.
fa'fu anni, maka maafkanlah semua kesalahanku. Itu doa spesial di malam Lailatul Qadar. Tetapi doa apa saja dikabulkan Allah, tidak hanya doa tadi ya, doa semua yang lain dikabulkan. Nah, sebagaimana di Lailatul Qadar ada doa spesial, maka di Arafah ada doa spesial. Selain doa yang umumnya kita panjatkan dan insya Allah pasti dikabulkan, maka Nabi dan para Rasul-Rasul, para Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad pun memanjatkan doa ini dan tidak pernah meninggalkannya dan sangat mencintainya. Apa bacaan mereka? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdah, hanya Dia saja. Ahad, ya, la syarikalah, tak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya semua kerajaan, walahul hamdu, dan baginya semua pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia atas segala sesuatu maha berkuasa. Nah, ini yang dipanjatkan setiap saat lebih sering daripada doa-doa yang lain. Bisa saja divariasikan di hari ini, ya ketika kita memulai hari dengan sholat subuh, awalilah dengan banyak zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selepas sholat subuh kita berzikir, membaca Al-Quran. Selepas baca Quran kita baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salat duha, baca ini lagi. Menjelang zuhur, baca ini lagi. Baca doa-doa yang lain, selesai doa yang lain, baca ini lagi. Sampai asar, jangan sampai tidak dilakukan. Ini hari istimewa. Semua doa diistijabah. Dosa-dosa diampuni. Surga sudah dipersiapkan. Karena itu kita amalkanlah di hari Arafah ini, amal-amal tersebut. Nah, seperti yang disampaikan juga bahwa Arafah yang begitu luasnya menampung jutaan orang setiap tahun, dan di situ manusia berdesakan. Kalau sedang panas-panasnya puncak panas, suhu bisa 45 sampai 50 derajat Celcius. Semua berkumpul berhimpun, semua berteduh di bawah tenda, ya, sambil mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru di dunia. Itu training, gladi resik untuk menghadapi nanti ya padang mahsyar yang sangat luas, yang sangat panas. Bagaimana dahsyatnya padang mahsyar, maka sekarang di padang Arafah dulu sebelum padang mahsyar. Ya. Jadi kalau di padang mahsyar nanti matahari sangat dekat, taqtaribus syamsu hatta milin wahidin. Matahari akan didekatkan sampai hanya 1 mil saja. Ya. Kemudian yaghrikun nas araquhu. Manusia akan digenangi oleh keringatnya sendiri. Ada yang ya keringat itu yasiru ilal ka'bain. Ada yang keringatnya itu menggenang sampai ke mata kakinya. Ada yang sampai ila rukbataihi, sampai kedua lututnya. Ila fakhidain, sampai ke dadanya. Ila sadrihi, sampai ke dadanya. Ila fammihi, sampai kepada mulutnya. Bahkan dia sulit untuk menghindari keringat sendiri. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sambil meminum keringatnya sendiri. Bahkan di saat itu semua, ya, yang paling parah ada orang yang tenggelam dengan keringatnya di saat itu, kepala di bawah, kaki di atas. Bagaimana dia mau berjalan? Bernapas saja dia tidak bisa. Dia tenggelam oleh keringatnya sendiri. Maka ya orang-orang yang sakit corona katanya seperti itu, sampai tidak bisa bernapas seperti tenggelam dalam air. Itu sudah tersiksa. Bagaimana di akhir nanti tidak bisa bernapas, tenggelam dengan keringatnya sendiri. Karena memang itu hari yang sangat dahsyat. Semua manusia panik. Waktu itu semua manusia mencari pertolongan, sementara semuanya berlari. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari itu seorang yang berlari dari saudaranya. Ya, ada saudaranya, dia lari menjauh, bukannya saling tolong menolong supaya mereka bisa bersatu menghadapi kepanikan tersebut. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Bahkan menjauh dari ibunya, dari ayahnya. Ayah menjauh dari istrinya, istri menjauh dari suaminya. Ayah ibu saling menjauh. Wa sahibatihi wa banihi. Bahkan istri yang tercinta pun menjauh dari suaminya, kemudian anak-anak pun menjauh dari dirinya. Kenapa semua orang menjauh? Karena semuanya panik.
Karena sebenarnya ketakutan, qulubu yauma idzi wajifah. Hati-hati. Hati-hati. Ya, banyak hati pada hari itu yang sangat gentar. Absaruha khashi'ah. Pandangan matanya, tatapan matanya penuh dengan ketakutan. Maka saat itu manusia membutuhkan yang lainnya. Tapi karena memang itu pengadilan yang maha adil, manusia takut dituntut, maka seorang anak berlari dari saudaranya. Kenapa berlari dari saudaranya? Agar satu saudara dengan satu yang lain tidak saling menuntut. Mereka menghindar dari tuntutan saudaranya. Berlari dari ibu dan ayahnya. Mereka berlari dari tuntutan ayah dan ibunya. Ayah ibu berlari dari anak-anaknya karena dia takut tuntutan dari anak-anaknya, bahkan dari istri dan dari kerabatnya. Semua menjauh semua. Tetapi pada saat itu semua membutuhkan syafaat, tapi tidak semua mendapatkan syafaat. Maka bergerombolan, berlari manusia, mencari siapa yang bisa memberikan pertolongan syafaat. Maka datanglah manusia beramai-ramai kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka menjerit, mereka minta pertolongan. Apa kata mereka? Ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadaihi, wa asjada laka malaikatahu. Amma tara ma nahnu fih. Ya Adam, engkau adalah kakek moyang manusia. Allah menciptakan engkau langsung dengan kedua tangannya. Wa asjada laka malaikatahu, dan Allah perintahkan sujud seluruhnya para malaikat kepada engkau ya Adam. Amma tarona ma nahnu fihi. Tidakkah engkau lihat bagaimana nasib kami pada hari ini, pada padang mahsyar ini? Ala tashfa'u lana 'inda rabbik. Tidakkah engkau memohonkan syafaat untuk kami kepada Tuhanmu ya Adam? Apa jawaban Nabi Adam? Qala inna rabbi qad ghadibal yawma ghadban lam yaghdab mislahu qablahu wala ba'dahu mislah. Sesungguhnya Tuhanku amat murka pada hari ini dengan kemurkaan yang belum pernah ada sebelumnya dan dengan kemurkaan yang belum pernah ada nanti setelahnya. Jadi Allah sangat murka pada hari itu. Sesungguhnya aku telah dilarang untuk mendekati sebuah pohon dan aku melanggarnya. Maka kata Nabi Adam, idhabu ila Nuh. Pergilah kepada Nabi Nuh. Nafsi, nafsi. Hari ini kita sendiri-sendiri, masing-masing. Jadi orang berangkat kepada Nabi Nuh, sama pertanyaannya. Apa jawaban Nabi Nuh? Idhabu ila ya Ibrahim. Pergilah kepada Nabi Ibrahim. Ya, nafsi, nafsi. Apa maksud nafsi, nafsi? Para nabi pun berkata, aku pun butuh syafaat. Nabi pun butuh syafaat. Nabi Adam tidak bisa memberi syafaat karena telah memakan buah terlarang. Nabi Nuh tidak bisa memberi syafaat, anaknya saja, istrinya saja durhaka, tak bisa diselamatkan. Nabi Ibrahim pun tak bisa memberikan syafaat. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan saya tidak beri syafaat karena saya pernah berbohong 3 kali. Bayangkan Nabi Ibrahim usianya 200 tahun lebih, berbohongnya 3 kali. Nah, usia kita nggak sampai 100 tahun, nggak sampai 30 tahun kadang-kadang ya, ada yang sampai seperti itu. Ya, berbohongnya sehari, ya bukan 2 kali, bahkan berkali-kali dalam sehari. Maka Nabi Ibrahim pernah berbohong, walaupun bohongnya syar'i, mendakwakan Islam ketika berdialog dengan Raja Namrud, tapi tetap tidak bisa memberi syafaat. Idhabu ila akhar, ila ghairi. Pergilah kepada yang selain aku, kata Nabi Ibrahim. Begitu seterusnya Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad, semuanya panik karena di hari itu penuh dengan kepanikan di padang mahsyar. Maka padang Arafah itu adalah miniatur padang mahsyar. Oleh karena itu, ya kita upayakan mempelajari bagaimana kita nanti di padang mahsyar dengan mempelajari bagaimana kita di padang Arafah. Padang Arafah penentuan apakah seorang itu berhaji atau tidak berhaji, apakah hajinya mabrur atau tidak sama sekali. Maka diawali dengan berwukuf di padang Arafah tersebut. Nah, kemudian teman-teman sekalian ya, mungkin sebentar lagi kita akan tanya jawab. Satu lagi, bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar mempunyai perlindungan yang saat itu tidak ada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa perlindungan itu saat tadi tenggelam dengan keringatnya
saat seorang lari dari saudaranya, dari ayahnya, dari ibunya, dan dari istrinya sendiri, menjauh semua, maka semua orang butuh perlindungan, tapi hanya 7 golongan yang mendapat perlindungan, dan semoga kita termasuk di antaranya. Siapa saja mereka? Dari hadis ya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zillah." Ada 7 golongan, kata Nabi, yang mereka mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat, ya, dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, di saat tidak ada perlindungan kecuali dari Allah semata. Siapa mereka? Al-imamul adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil akan dilindungi Allah, mendapatkan perlindungan di hari tidak ada perlindungan lainnya. Yang kedua, syabun wa syabun nas'a bi ibadatillah. Seorang pemuda yang taat, ya tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang ketiga, ya seorang laki-laki yang hatinya terpaut di masjid. Dia selalu sholat di masjid. Bayangkan Imam Syafi'i itu disaksikan oleh muridnya sendiri. Demi Allah, kata murid Imam Syafi'i, aku tidak pernah tidak melihat ya punggung imam saya ini kecuali selalu di masjid 5 waktu. Jadi kalau murid Imam Syafi'i mengatakan saya tidak pernah tidak melihat punggung imam saya, berarti dia senantiasa sholat di masjid bersama Imam Syafi'i. Selama 20 tahun Imam Syafi'i tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Bayangkan, kita dalam setahun ini sudah berapa kali tidak sholat di masjid. Nah, Imam Syafi'i begitu luar biasanya. Walaupun beliau ada khilaf soal sholat di masjid hukumnya wajib atau sunan muakkad. Ya, tapi beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ini dari kecil. Wasyabun, ya seorang anak muda yang tumbuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dapat perlindungan. Yang ketiga, warujul, yang keempat, warujulani tahaban fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang bersaudara karena Allah, dia berkumpul atau berpisah semua karena Allah. Kemudian yang kelima, wa rajulun da'athu imratun dzata mansubin wa jamalin fa qala inni akhafullah. Seorang yang dirayu oleh wanita yang cantik, memiliki kekayaan, ya, dan dia mengatakan apa? Inni akhafullah. Sesungguhnya saya takut kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, yang keenam, wa rajulun yatasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah dengan sedekah yang ikhlas, dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan terakhir, wa rajulun dzakarallaha 'aliyan fa fadat 'ainah. Karena laki-laki, ya seorang yang zikir kepada Allah di malam yang sunyi, aliyat, di malam yang sunyi. Fafadat ainah, maka mengalirlah, berlinanglah air matanya. Maka inilah 8 golongan yang mendapat perlindungan Allah di padang mahsyar nanti. Dan ketika kita di perang Arafah, belajarlah dari situ. Ya, yang sudah haji, belajarlah bagaimana kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pengantar saya sudah jam 1, Pak Salbudi. Saya serahkan kembali, mudah-mudahan ada yang nanya. Kalau nggak ada, selesai. Ya. Silakan. Tulis. Baik, alhamdulillah syukran kasiran atas pemaparannya Ustaz terkait dasarnya padang mahsyar dan keutamaan puasa Arafah. Dasarnya padang Arafah, mohon maaf, dan keutamaan puasa Arafah. Untuk itu, sekarang masuk pada sesi tanya jawab. Silakan pada para jemaah yang telah ikut gabung di kajian online ini untuk bisa bertanya atau menambahkan. Tafadhol. Baik Ustaz, sambil menunggu jemaah yang lain untuk bertanya atau menambahkan, saya mohon izin untuk bertanya Ustaz. Ya. Tadi kan dikatakan, dijelaskan bahwa khairud doa, doaul Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Nah Ustaz, yang ditanyakan, apakah keutamaan doa Arafah ini hanya dikhususkan bagi orang yang berwukuf haji di Arafah saja, atau berlaku juga keutamaannya
bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, Ustaz? Tafadhol. Ya. Untuk doa Arafah itu berlaku umum siapa saja. Sangat dianjurkan membacanya sejak hilal 9 Dzulhijjah ya kemarin sampai nanti tenggelamnya matahari. Tapi jangan dianggap doa yang lain tidak mustajabah. Tapi ini doa yang dicintai oleh para nabi. Para nabi tidak pernah meninggalkan berdoa di hari Arafah walaupun bukan orang yang wukuf di Arafah. Jadi siapa saja umat nabi yang ada di negara manapun itu sangat utama untuk berdoa dengan doa tersebut. Ini berbeda dengan puasanya. Kalau puasanya sangat dianjurkan kepada orang-orang yang tidak ada di Arafah, orang yang tidak sedang manasik haji, tidak untuk melaksanakan puasa Arafah. Sedangkan jemaah haji yang sedang di Arafah, mereka tidak boleh berpuasa. Ya, mereka disuruh makan minum karena bagi mereka itu hari besar. Jadi bagi jemaah haji yang sudah berangkat di hari Arafah tidak usah puasa. Karena mereka disunahkan untuk makan minum yang enak-enak dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka adalah duyufullah, tamu-tamu Allah. Tidak sepantasnya tamu berpuasa. Ya, untuk menghormati tamu yang tidak berpuasa, kalau kita ada tamu, sekarang kita lagi puasa misalnya, maka menghormati tamu yang datang dari jauh, yang kehausan, kelaparan, kalau kita kasih makan, dia tidak bisa makan sendiri, maka kita harusnya membatalkan puasa kita. Yang sudah berpuasa dibatalkan karena ada tamu yang mesti dimuliakan. Bagaimana kalau ini tamu Allah Subhanahu wa taala? Tamu Allah ini ya mestinya disuguhin. Karena itu yang di Arafah tidak layak berpuasa, yang di luar Arafah disunahkan untuk senantiasa berpuasa. Ya. Jadi itu bedanya ya. Baik, yang lain. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Baik, yang lain mungkin Pak Supriyadi atau Bu Ratih Harumsari mau bertanya atau menambahkan terkait puasa Arafah atau hal-hal lain yang berkaitan dengan bulan haji, misalkan kurban atau yang lainnya. Tafadhol. Ya. Sekedar untuk mengingatkan aja ya. Pak Supriyadi mungkin mau nanya? Ya, Ustaz gimana? Itu Pak Supriyadi mau nanya mungkin. Ya, silakan Pak Supriyadi. Ini terkait dengan yang mau kurban motong kuku tuh bagaimana Pak Ustadz? Yang mau kurban motong kuku ya? Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 gitu. Ada hadis Nabi riwayat Imam Bukhari Muslim dengan beberapa redaksi diantaranya beliau bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya fala ya'khudh bin sya'ri syai'an wala min asfarihi." Apabila kalian melihat hilal sudah masuk 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan kalian ingin, salah seorang kalian ingin berkurban, fala ya'khudh min sya'ri syai'an wala min asfarihi. Dia tidak boleh mencukur rambut sehelai pun dan tidak boleh ya memotong kuku satu pun. Ini larangan bagi pekurban. Larangan ini berlaku sebagaimana orang yang haji umroh ada larangan. Jika orang sedang haji dan umroh, mereka kena larangan. Kalau mereka melanggar, mereka kena denda, kafarat, ya menyembelih sapi atau menyembelih kambing atau bahkan menyembelih onta. Nah ini larangan haji umroh. Nah ini larangan untuk pekurban. Kenapa kok ada larangan seperti haji umroh? Ya, betul seperti tapi tidak sama ya. Dan ini masalahnya berlaku panjang, yaitu hanya dilarang mencukur rambut dan memotong kuku saja. Tidak seperti haji umroh. Kalau haji umroh yang dilarang banyak, tidak hanya memotong kuku, mencukur rambut dilarang, memakai pakaian berjahit dilarang saat ihram, memakai tutup kepala, berwangi-wangian dilarang. Ya, kemudian tidak boleh membunuh binatang, baik binatang yang ketemu di jalan itu atau binatang yang ada di ternakan tidak boleh saat itu. Larangan itu berlaku pada umumnya. Termasuk tidak boleh menjadi wali nikah atau menikahkan atau menjadi saksi nikah atau menikah lagi, apalagi nggak boleh. Nah itu larangan bagi yang berhaji berumrah. Tapi
Larangan bagi pekurban tidak sama, hanya dilarang mencukur rambut dan memotong kuku saja. Bagaimana kalau ada itu? Itulah seperti larangan haji umroh. Kita tidak bertanya kan, kita ikutin saja karena larangan tidak pernah kita langgar. Maka sama halnya dengan haji umroh, banyak larangannya. Dalam kurban hanya ada 2 larangan, hanya dilarang mencukur rambut dan memotong kuku. Baik, ya mencukur rambut itu dengan segala cara, mungkin mengguntingnya, mencabutnya, itu larang semua. Mencabutnya, mengguntingnya, atau mencukurnya, atau memotongnya. Nggak boleh. Termasuk kategori rambut semua yang tumbuh di atas kulit dari bulu-bulu. Jadi tidak boleh mencukur rambut, alis, bulu hidung, kumis, jenggot, bulu ketiak, dan semua bulu yang ada di atas kulit tidak boleh sehelai pun. Baik memotongnya, mencabutnya, mencukurnya, ataupun mengguntingnya. Dan tidak boleh juga memotong kuku, baik kuku tangan maupun kuku kaki. Sampai kapan? Sampai hewannya sudah disembelih. Maka itulah tahallulnya. Dia boleh melaksanakan apapun setelah itu. Hanya itu larangannya. Ya. Baik, mungkin ada yang lain? Bu Ratu? Ya, ya, silakan Bu Ratu. Mungkin melanjutkan pertanyaan tadi, Ustadz. Kalau misalnya kita terlanjur nih atau melanggar larangan tadi gitu, misalnya sebelum itu kuku kita nih panjang-panjang nih, ya, atau kita melanggar lah. Nah itu ininya bagaimana, Ustadz? Apakah hukumnya atau apa yang harus dilakukan gitu, Ustadz? Kasih. Ya, para ulama berbeda pendapat terkait hal tersebut, terkait juga perbedaan hukum kurban. Bagi yang mengatakan hukum kurban itu wajib, kurban itu wajib, maka dia mencukur rambut atau memotong kuku berdosa dia, karena dia melanggar sesuatu yang dilarang. Bagi yang menyatakan hukum kurban sunnah muakkad, maka yang mencukur rambut atau memotong kuku dia telah melanggar, tapi sampai pada tahapan makruh. Ya, jadi untuk solusinya bagi yang telah melaksanakan itu, maka dia beristighfar, bertobat. Ya, jadi ia bukan dosa besar, tapi larangan yang kita pun harus bertobat darinya. Nah, hanya kepada orang yang namanya disebutkan dalam doa kurban, tidak pada keluarganya ya. Karena kurban itu kan akadnya kurban, misalnya namanya Azizi, kurban Azizi dan keluarga. Bukan kurban keluarga Azizi, bukan. Jadi yang berkurban Azizi, pahalanya untuk seluruh keluarga, karena disebut dengan kurban Azizi dan keluarga. Nah, yang kena larangan memotong rambut dan kuku hanya Azizi, tidak keluarganya. Kalau tadi orang sengaja, maka ini telah melanggar dan dosa. Tapi kalau memotong kuku, mencukur rambut itu tidak sengaja atau karena uzur, maka dia boleh. Seorang yang kecelakaan misalnya ada kepalanya ada luka dan harus jahit, sebelum jahit harus dipotong kukunya, rambutnya. Rambut kepala dipotong, nah kemudian baru jahit. Itu boleh kalau kondisi begitu. Yang kemudian tidak boleh juga, misalnya tidak sengaja lagi nyisir, ya tahu-tahu ada yang rontok, itu tidak apa-apa, tidak dosa. Ya, jadi yang dilarang itu adalah menyengaja, sengaja memotong kuku dan tahu hadisnya melarang, dia tetap laksanakan 10 hari pertama ini. Maka itu yang dosa. Ya, yang tidak sengaja tidak berdosa. Sambil nyisir rambut ada yang rontok. Mungkin ada ketombe di kepalanya, garok-garok, ikut rontok 2 lembar rambut, maka itu tidak berdosa. Ya. Baik. Ada lagi? Silakan yang lain yang bertanya terkait tentang. Ini ada santri mau bertanya tertulis. Iya, tafadhol Ustaz, dibacain aja Ustaz sambil nunggu. Jadi kita ini sudah lockdown 4,5 bulan, Ustaz. Oh, hampir 5 bulan. Ya. Ini santrinya nggak pulang sudah 2 kali lebaran. Di Bang Tohib juga ini para santri ini. Ya, Ustaz. Alhamdulillah sampai hari ini sehat-sehat. Assalamualaikum. Pemuda, Ustaz, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, apa maksudnya? Apakah tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan apa ciri-cirinya? Dalam hadis Nabi, Rasul mengatakan, asyab wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam taat kepada Allah dapat jaminan dari Allah di hari kiamat. Iya.
Kenapa? Dia hidup di tengah-tengah keluarga yang Islami, yang mendidiknya dengan Islam sejak kecil. Maka dia tumbuh kembang bersama ayah ibunya yang selalu sholat. Tidak hanya yang wajib, bahkan sholat tahajud, sholat duha. Keluarganya, bapak ibunya selalu berpuasa, tidak hanya yang wajib Ramadan, tapi juga puasa sunnah, Senin, Kamis. Termasuk puasa di hari Arafah. Maka lingkungannya seperti itu membentuknya, tinggal wasyabun nasyabi ibadatillah, itu yang mendapat jaminan naungan di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penting kita mendidik anak kita dengan akidah yang benar dalam ketaatan kepada Allah di hari kecilnya, sejak kecilnya? Karena inilah yang akan membuat dia kembali. Bahasa lain kembali itu adalah taubat. Taubat dengan taba kembali. Kenapa orang bisa taubat? Karena dulu dia pernah mengenal Allah. Kemudian di masa besarnya akhirnya dia menyimpang, melakukan maksiat, dan ketika maksiat itu dia lakukan itu dia bersenang-senang, akhirnya muncul penyesalan, dia tahu ini dosa besar. Maka karena dia bertahu dari kecil sudah kenal agama, maka dia taubat kembali seperti semula kayak kecil dulu taat kepada Allah. Maka itu pentinglah kita mengajarkan anak kita sejak kecil akidah yang sahih. Yang sampai kepada orang lain mengatakan anak lagi kecil diajarin sholat, diajarin nanti dululah pas dia balik. Enggak akan sholat dia. Anda ajar anak Anda pakai jilbab ketika usia 18 tahun. Enggak akan dia. Sejak kecil Anda ajarkan berjilbab. Sejak kecil anak Anda diajarkan sholat, maka dia akan sholat. Ya, maka yang tumbuh dari kecil dalam ketaatan mendapat perlindungan dari Allah. Dan kalau taat sejak kecil itu, ketika orang terpeleset di masa dewasanya, dia akan berkemungkinan taubat sebelum wafat. Berbeda dengan anak-anak yang tumbuh dalam keadaan maksiat sejak kecil. Maka dia tidak tahu cara bertaubat dan tidak akan pernah kembali lagi, maka dia akhir dia akan sangat merugi. Ya, itu maksudnya wasyabun nasya'a fi ibad. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya taat ibadah. Ya. Teman-temannya semua pacaran, dia tidak. Teman-temannya semuanya mubazir pulsa, habis kuota orang tuanya, dia perhitungkan masa pandemi. Bagaimana mungkin saya 4 saudara dikasih handphone pelajaran daring, ya kuota habis kasih orang tuanya. Kalau mereka gunakan handphone hanya untuk hiburan, mereka tidak akan menggunakan itu kecuali hanya untuk pelajaran. Ini yang merupakan anak yang tumbuh dalam sadar ke ibadah kepada Allah, ya, ketaatan. Karena dan yang ketiga, kalau orang yang sudah dari kecilnya taat, ketika dia tergelincir, itu seperti Ustadz Uje dulu, ya. Dia taat sejak kecil, orang tuanya ustadz, keluarganya ustadz. Tapi di masa dewasa sempat tergelincir, bergabung dengan anak-anak band, merasakan dunia hitam, ya, dunia hitam, semuanya mati lampu. Ya, akhirnya Ustadz Uje kembali lagi bertaubat dan akhirnya jadi ustadz. Itu kenapa? Karena sejak kecilnya sudah tumbuh dalam ketaatan. Coba kalau dari kecil nggak taat, nggak akan kembali kepada Allah seperti itu. Ya, makanya orang bertobat itu memang dari kecilnya sudah kenal agama. Nah, karena itu kita ajarkan anak kita sejak kecil harus paham agama. Ya, itu Ustaz. Oh, ini ada pertanyaan lagi tertulis. Iya, tafadhol Ustaz. Dilanjutkan aja dulu. Kalau misalkan kita ternyata kurban dibayarin orang tua, tapi kita nggak tahu, baru dikasih tahu setelah 9 Zulhijjah, ya, tapi tanggal 8-nya kita potong kuku, gimana? Kalau tidak tahu, nggak apa-apa. Kalau tidak mampu, nggak apa-apa. Ya, tapi setelah tahu, jangan lagi potong kuku sampai hewannya disembelih. Nih, kita nih nggak ada duit. Tanggal 1 nggak ada duit, nggak ada niat kurban, nggak ada apa-apa. Minal masakin, golongan masakin, nggak ada beras di masakin tetangga. Nah, nggak punya apa-apa. Akhirnya tahu-tahu tanggal 8 Zulhijjah dapat rezeki. Nah, ingin berkurban, maka larangan itu sejak tanggal 8 Zulhijjah, bukan sejak tanggal 1. Jadi adapun yang belum, yang masa-masa sebelumnya itu tidak dianggap, semuanya lewat. Jadi sekarang ada santri baru tahu kalau dia kurban, ya pada hari ini, maka sehari ini dia tidak boleh potong kuku. Jadi santri kita ini ada Ustadz yang dibiayai oleh orang donatur, Ustadz ini kurban, saya hanya sedekah. Tolong kurban ini kasihkan kepada anak santri yang hafiz Quran.
Kalau ada yang anak yatim, kalau ada yang lebih dari itu, yang 30 juz. 30 juz sudah lebih dari 60 santri. Oh, kalau begitu yang suaranya bagus. Yang suaranya bagus ada lebih dari 10 santri. Oh, kalau begitu yang yatim. Yang yatim ada sekian. Oh, kalau begitu yang pas dapat satu. Ya udah, cuma satu. Nah, ada lagi yang di kurban, tahu-tahu daftar. Ya, dia dapat kurban, ternyata ibunya yang kurban sama dia. Itu bagus ya. Jadi kena larangan sejak saat itu ya, bukan dari sebelumnya. Walaupun tanggal 8 ke bawah tidak ada masalah. Baik, syukran kasiran Ustaz atas pemaparannya. Mungkin terakhir nih Ustaz terkait ini kembali pada kurban. Bagaimana Ustaz kalau ada suatu perusahaan di mana perusahaan itu ingin berkurban, tapi atas nama perusahaan. Nah ini kalau dilihat dari segi syar'i, apakah syar'i Ustaz? Atau mungkin ada solusi lain Ustaz? Karena kan biasanya orang yang berkurban itu kan untuk 1 orang atau patungan sampai 7 orang. Ini dikhususkan atas nama PT-nya. Katakanlah misalkan PT Angin Ribut gitu, salah satunya. Yang kedua Ustaz terkait ini apa? Kulit kurban Ustaz. Baiknya syar'inya ini kemana Ustaz? Apa dijual terus uangnya disantunkan ke yatim piatu atau emang dikasih ke jagalnya Ustaz? Apa Ustaz untuk lebih bisa kurban amalia individu. Dan syariat kurban berbeda dengan pemotongan biasa. Kalau pemotongan biasa, halal hewan disembelih dengan baca Bismillah Allahu Akbar, maka selesai. Baik hewan itu mau dijual maupun dimakan sendiri. Tapi kalau kurban punya aturan sendiri, doanya beda. Doa penyembelihan menyebutkan nama si pekurban. Nama orang, bukan nama PT. Ya, doanya, lafaz doanya diantaranya Nabi baca doa sebelum menyembelih hewan kurban. Ya, apa kata Nabi? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma taqabbal, Allahumma inna hadza minka walaka an. Nah, sebut nama pekurbannya. Kalau pekurbannya Mahyudin, an Mahyudin wa alihi. Bismillahi wallahu akbar. Barulah si pemotong menyembelih hewan tersebut. Jadi nama Mahyudin disebut dan keluarganya disebut dalam doa. Nah, kalau perusahaan gimana? Ya, Allahumma inna hadza minka walaka an PT Angin Badai wa alihi. Ya Allah, ini terimalah kurban dari PT Angin Badai dan keluarganya. Nanti Angin Badai masuk surga, orangnya tidak masuk surga. Nah, jadi solusinya kalau ada perusahaan, jangan akad kurban. Perusahaan akadnya hadiah. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Hadiahkanlah kepada security, hadiahkanlah kepada office boy, hadiahkanlah kepada karyawan sampai 7, 1 ekor sapi. Maka yang mendapat hadiah berkurban atas namanya. Nah, jadi security namanya misalnya Pak Yayang atau namanya Pak Dayat misalnya. Maka dialah yang berkurban. Ya, perusahaan itu bersedekah, memberi hadiah. Ya, yang pertama. Yang kedua, hukum menjual kulit. Tidak hanya kulit, Pak. Kepala, jerawan, kuku, tanduk, dan lain-lain haram. Tak boleh dijual. Solusinya bagaimana? Ada 3 akad. Kata Nabi, fakulu minha wa tasaddaqu wa tahaddu. Makanlah, sedekahkanlah dan hadiahkanlah. Enggak ada di situ istarau atau berjual beli. Bi'au, berjual belilah, enggak ada. Yang ada makan, hadiahkan, sedekahkan. Nah, karena itu solusi kulit gimana? Terserah. Kalau Anda kasih kulit kepada orang kaya, maka akadnya hadiah. Kalau Anda kasih kulit kepada penerimanya, ya, pengen miskin, maka akadnya sedekah. Nanti si penerima mau jual atau mau tidak urusan dia. Ya, panitia tidak boleh menjual kulit. Ya, apa rasanya? Jual kulit uangnya sedekahkan, nggak boleh. Ya, kasih kulitnya sebagai akad hadiah
Kalau yang penerimanya orang kaya. Kalau beri kepada jagal, kasih kepada jagal. Kalau jagalnya kaya, akadnya hadiah. Kalau jagalnya miskin, akadnya sedekah. Boleh. Tapi kulit dan kepala dan lain-lain tidak boleh mengurangi upah. Kalau dia mengurangi upah, maka sama saja menjadikan kulit sebagai alat bayar. Maka itu haram. Dan Nabi man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatallah. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka batallah kurbannya. Ya, itu jelas ya. Baik Ustaz, selanjutnya ini mohon maaf Ustaz, ini mungkin akses Zoom-nya ini lagi gangguan, jadi yang pada mau gabung ini terkendala Ustaz. Apa nih banyak WA yang ke saya. Ya. Dan ini ada yang bertanya Ustaz, lewat WA saya. Ustaz, mohon izin bertanya, misal saya berkurban, tapi atas nama ibu saya. Nah, jatuhnya yang berkurban, saya atau ibu saya, Ustaz? Dan siapa yang terkena larangan potong kuku dan rambut? Terima kasih, Ustaz. Kalau yang berkurban, yang memberi untuk ibunya, ya, maka ibunya yang berkurban. Jadi yang masuk dalam doa nama ibunya. Jadi yang kena larangan ibunya. Ya. Itu Pak. Walaupun yang berkorban itu misalkan anaknya, Ustaz ya? Nah, kalau anaknya berkorban, anaknya. Jadi Ya, jadi yang dilarang maksudnya, itu adalah yang namanya dibaca dalam doa kurban. Iya, maksudnya yang membeli hewan kurbannya anaknya. Nah, anaknya itu Anaknya membeli. nama kurbannya untuk anaknya ibunya. Bersedekah atau memberi hadiah kepada ibunya. Ibunya yang berkurban. Nanti pahala anak sama besar dengan pahala ibu. Ibu dapat pahala kurban, anak dapat pahala hadiah, pahala sedekah, sekaligus dapat pahala kurban juga. Ya. Ya, syukran Ustaz. Apaan? Mungkin ada yang lain yang bertanya atau menambahkan terkait puasa Arafah atau kurban? Boleh nggak kita berada di Tangerang, kurbannya di Bengkulu? Boleh, cuman kita banyak kehilangan amal-amal sunnah. Yaitu apa? Melihatnya, memakan dagingnya, dan lain-lain. 7 orang yang diberikan naungan oleh Allah di akhirat nanti, apakah dia bisa memberikan syafaat kepada keluarganya? Tergantung. Kalau di antara 7 golongan itu mereka min hafizul Quran, maka dia bisa memberi syafaat. Ya, penghafal Quran bisa memberi syafaat kepada 10 keluarganya. Bahkan ayahnya dan ibunya mendapat tajul waqar, mahkota kebanggaan, jubah kebesaran. Satu mahkota itu berisikan 100 mutiara. Kita mahkota itu. Yang satu mutiaranya khairun minad dunya wa fiha. Lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Itulah seorang yang hafiz Quran. Kenapa? Hafiz Quran itu seorang pejuang. Dia berjuang menjaga hafalannya, murojaah tak berhenti-henti. Ya, coba saja yang hafal Quran berhenti murojaah seminggu, hilang semua. Ya, karena itu perjuangan yang terberat bukan menghafal Quran, tapi memurojaah hafalan. Ya, ini kepada para hafiz Quran. Bagaimana kalau anak sudah mampu berkurban, tapi orang tua tersebut belum mampu berkurban, apakah boleh? Anak sudah mampu, orang tua tidak mampu. Anak berkurban, ya kalau bisa lebih, kurban anak lalu berikan kepada ibunya, dua-duanya berkurban. Bagaimana kalau berkurban atas nama anak yang belum balik? Apakah sia-sia? Iya, syarat kurban muslim. Yang pertama, yang kedua balik. Jadi sekarang banyak orang kurban anak-anak. Ini masalah ini. Ya. Yang ketiga berakal. Yang keempat mampu. Ini muslim, balik, berakal, merdeka, bukan budak, dan mampu. 5 syarat kurban. Kalau kurban sama anak kecil, nggak boleh, yang belum balik. Tapi kalau di rumah itu ada salah satu anggota keluarga yang balik sudah kurban, maka boleh kurban atas nama anak yang belum balik. Begitu aturannya. Baik, syukran Ustaz.
Mungkin apa Ustaz, karena waktu juga yang misalkan kajian kita udah 1:30, mungkin jemaah yang lain bisa buat melakukan aktivitas yang lain lagi. Untuk itu sebelum diakhiri, kami mohon izin untuk pada Ustadz untuk memimpin doa, dan mudah-mudahan kita di hari Arafah ini, di mana doa Arafah, doa mustajab. Begitu, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa selalu ikut taklim sehingga bisa mencharger iman kita agar tetap istiqomah dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya mohon izin Ustaz, mohon doa juga untuk kita khususnya yang ada dalam pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera hilangkan atau cabut dari negeri kita. Tafadhal Ustaz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من فيروس كورونا. اللهم إن هذا الفيروس قد مس الناس في أكثر البلاد. اللهم فاصرف عنها وعن بيوتنا وعن مساجدنا وعن معاهدنا وعن مساجدنا وعن جماعاتنا وعن آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وبناتنا وإخوتنا وأخواتنا وعلمائنا وشيوخنا ومشايخنا وأساتذتنا وأطبائنا وممرضينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان وفي كل زمان. ويا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والطاعون والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا عرفة وصيامنا آخر. اللهم تقبل منا صلاتنا وصدقاتنا وذكرنا ودعاءنا وجميع أعمالنا الصالحة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يدخل الجنة بغير حساب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah kajian kita di hari ini, kajian Badajur Kamis Online. Mudah-mudahan kajian tadi bisa menginspirasi iman kita sehingga tetap kuat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari kami mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Kita kembali lagi pada kajian berikutnya yaitu kajian Senin
kajian Kitab Uqdul Jin bersama Ustadz Irwan Yusuf. Baik Ustadz, syukran kasiran dan salam pada santri yang di sana. Mudah-mudahan jadi santri yang berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.